Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu dari banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah salat Jum'ah secara berjamaah. Kita meninggalkan sementara aktivitas duniawi kita untuk mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sekaligus kesempatan kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah yang mampu mendobrak pintu jahiliyah menuju pintu yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam bi'idznillah, dengan izin Allah. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di sini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal inilah yang mampu membuat langkah kaki kita ringan, yang mampu membuat langkah kaki kita mudah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar, membaca atau bahkan melihat di media-media sosial, di media-media elektronik, atau bacaan-bacaan yang lain yang mana berkaitan dengan kondisi zaman yang semakin hari harus kita fikirkan,
sebagai mayoritas kaum muslimin. Jika di tahun 2023 ada negara Swedia dan negara Denmark yang melakukan, salah satu oknum yang melakukan pembakaran terhadap Al-Quran, masuk di tahun 2024 ada juga salah satu negara yang juga oknumnya melakukan pembakaran Al-Quran, yaitu negara Belanda. Maka ketika kita melihat hal yang semacam ini, kadang-kadang kita muncul di dalam benak kita harus berbuat yang seperti apa? Sedangkan problematika dari kaum muslimin sendiri sebetulnya harus kita tuntaskan terlebih dahulu ketika kita ingin menjadi satu kesatuan kaum muslimin yang cukup kuat. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, dasar yang paling utama ketika kaum muslimin ini bertemu dengan saudara yang satu dengan yang lain tanpa melihat organisasi, tanpa melihat suku, ras, dan lain sebagainya, adalah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah sampaikan secara jelas kepada kita. Wa idza hayyitum, dan apabila kita ingin dihormati bi tahiyyatin dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka kita harus juga memberikan suatu penghormatan kepada saudara kita dengan cara bi ahsana minha, dengan cara yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal yang setara terhadap penghormatan yang diberikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ketika dasar ini sudah kita pegang erat, fondasi pertama cara kita dalam bersosial sudah kita pegang dan kita laksanakan dengan implementasi yang kontinu, maka bisa dipastikan kaum muslimin semakin hari bertumbuh banyak, kita semakin kuat dan semakin solid. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu adalah dasar yang pertama yang harus kita pegang erat. Kemudian dasar yang kedua adalah kaum muslim ini Allah ibaratkan sama seperti bangunan yang kokoh. Ada pondasinya, kemudian menciptakan dinding, setelah itu menciptakan atap disertai dengan satu batas untuk menyangga atap tersebut, kemudian dilengkapi dengan isi dan lain sebagainya. Maka analogi yang seperti ini kita diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, menjadi bukti bahwasanya kaum muslimin tidak boleh bercerai-berai. Bagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin ini, kaum muslim ini adalah ikhwah, seluruhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka ketika kita melihat saudara kita mempunyai persoalan, mempunyai problematika, maka kita tuntaskan. Kita bantu memberikan solusi, Pak. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah sehingga kita mendapatkan rahmat. Maka banyak sekali yang terjadi di sekitar kita. Hukum di Indonesia ini kadang-kadang terbalik, Pak. Ketika kita lihat di jalan raya misalkan, ada orang lain yang kecelakaan, kemudian kita bantu. Kadang-kadang yang membantu ini dijadikan sebagai tersangka. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang kadang-kadang membuat paradigma kita, pemikiran kita secara manusiawi, kita enggan untuk membantu saudara kita yang punya masalah.
Karena khawatir kita juga ikut terlibat di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, dengan jumlah mayoritas kita kaum muslimin yang begitu luar biasa banyak, bisa dikatakan di Indonesia ini hampir menyentuh tingkatan mumtaz tamam, tingkat yang sempurna. Maka pertanyaan yang harus kita tunjukkan terhadap diri kita sendiri adalah kenapa kita tidak bisa menjadi kaum muslimin yang solid. Kadang-kala kita banyak sekali muncul hal-hal yang tidak seberapa penting. Maka inilah yang harus kita hindari sehingga kita menjadi kaum muslimin yang begitu kuat. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, dengan munculnya fenomena-fenomena di tahun 2023 dan fenomena di tahun 2024 ini sudah jelas-jelas nyata muncul di hadapan kita. Ada sebuah proses pembakaran Al-Quran di negara yang cukup jauh di sana. Maka kita ingat firman Allah di dalam surat ke-8 ayat yang ke-45 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tadhhabaru hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah allahu bima ya'maluna mukhib. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyebut kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak membedakan takaran iman kita, berapa persentase si A dan si B dan seterusnya. Tapi Allah berikan gelar kepada kita secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan musuh Allah, maka Allah menyuruh kita yang pertama adalah fasbutu, yaitu berteguh hati. Kita tenang, Pak. Tidak usah gerusa-gerusu. Maka berfasbutu ini perlu kita kembalikan. Kadang-kala ketika orang ini mempunyai satu intelektual yang baik, tetapi ketika ia dikuasai oleh emosinya, maka intelektual yang ia miliki kemudian tidak akan berguna sama sekali bagi dirinya. Maka yang pertama yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berfasbutu, yaitu tenang atau berteguh hati. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, yaitu wadhkurullaha katsiran. Allah menyuruh kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Maka jaminannya adalah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah, maka secara tidak langsung kita seolah-olah muncul di benak kita ada satu pengawasan yang cukup mutlak, yang cukup absolut, sehingga kita tidak mau atau bahkan tidak ingin melakukan sebuah kemaksiatan. Kemudian yang ketiga kata Allah, Atiullaha wa rasulah, yaitu patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hal ini pun sudah digaungkan, Pak. Ketika sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang sekarang, yang kita akan beralih kepada era society 5.0, maka ini sudah digaungkan. Siapapun yang terlalu mendalami agamanya adalah bagian dari kelompok orang-orang jahiliyah. Itu adalah paradigma, adalah membuat parafrase, menciptakan parafrase terkhusus bagi kaum muslimin, sehingga muncul dalam benak kita, bahkan anak-anak kita. Ketika kita terlalu mendalami agama, kita disebut orang-orang yang terbelakang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sudah muncul banyak sekali kalau kita baca di sosial media atau di forum-forum internet yang lain.
Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya adalah wala tanaza'u, yaitu menjauhi perdebatan atau menjauhi perselisihan. Kadang-kadang di sekitar kita, ketika kita berkaitan dengan masyarakat, urusan-urusan sosial, kadang-kadang kita terjerembab di dalam satu hal yang itu muncul perdebatan yang kadang-kadang tidak akan ada habis. Maka kata Allah, segera tinggalkan supaya kita ini terus-menerus menjadi kaum yang kuat. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima adalah wasbiru, itu bersabar. Maka konsep bersabar ini dimulai ketika manusia itu masuk ketika awal mula, yaitu balugh. Ketika manusia itu balugh, maka semenjak itu dia mulai menata pemikirannya sampai di usia 40 tahun ketika ia mencapai kesempurnaan akal. Maka selama proses berjalan, bersabar ini tidak boleh kita tinggalkan. Saya teringat ketika sekolah pada waktu yang lalu, ketika saya masih kecil. Sabar itu ada batasnya. Tetapi ketika kita cari literaturnya, tidak muncul, Pak. Yang muncul adalah sabar itu dibatasi adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Ilmuwan-ilmuwan muslim tidak ada. Cendekiawan muslim tidak ada yang menyampaikan bahwasanya sabar itu ada batas. Akan tetapi kata Allah, sabar itu ada batas ketika yang pertama, agama kita diinjak-injak, agama kita dimarginalkan, agama kita didiskreditkan, maka kita harus bergerak secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, tahapan sabar yang kedua adalah ketika keluarga kita dihina, maka ini adalah sebuah proses yang juga harus kita jalankan terhadap saudara-saudara kita. Maka inilah batasan yang sangat bisa kita pahami. Tetapi hanya ketika kita hanya sekedar dikucilkan orang lain, kita difitnah oleh orang lain, ini adalah hal-hal yang bisa kita kontrol melalui diri kita sendiri. Maka bisa kita anggap hal ini tidak menjadi sebuah hal yang fundamental, tidak menjadi hal yang sangat penting, dan cukup kita maafkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan adalah batalan wari'an nas sudduna an sabilillah. Ketika kita keluar rumah, ketika kita keluar tempat tinggal kita, ketika kita keluar tempat kerja kita, baik dalam status apapun, pimpinan dan sebagainya, status sosial, pendidikan dan sebagainya, wari'an nas wa sudduna an sabilillah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan sikap riya, dan sekaligus kita kadang-kala muncul guyonan-guyonan untuk berniat menjauhkan orang lain dari jalan Allah. Kadang-kala guyonan yang sering muncul adalah ketika datangnya azan, maka seringkali kita mengadakan guyonan, nanti dulu, azannya belum selesai. Ketika azannya sudah selesai, maka diganti nanti dulu, belum waktunya iqamat. Maka proses-proses guyonan yang semacam inilah yang kadang-kala mengganggu akidah kita secara tidak langsung. Maka kata Allah, bataran wari'an nas sudduna an sabilillah. Maka di kalimat yang terakhir, wallahu bima ya'maluna muhit, maka kita dijamin menjadi orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, marilah di sisa-sisa usia kita ini yang semakin hari semakin bertambah dan sekaligus semakin berkurang, secara otomatis kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya nanti mampu dan cukup memberikan kita kekuatan, istiqomahan, sehingga kita
bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Kiranya bisa menjadikan motivasi muhasabah untuk diri saya sekaligus kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan apapun bentuk persoalan, permasalahan atau problematika yang sedang kita hadapi saat ini. Baik problematika masalah pribadi, masalah keluarga atau masalah-masalah yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan solusi, alternatif sekaligus jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan serta keberkahan di sisa-sisa usia kita ini, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. دمر اليهود وإسرائيل وسدد سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعداءنا وأعداء الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.